بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Para pemirsa rahimakumullah, dalam Al-Qur'an belajar menggunakan kata kerja sekarang dan yang akan datang, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan fi'lul mudhari, yang artinya bahwa belajar adalah prosesnya, bukan hasilnya. Oleh karena itu, di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak ayat yang memerintahkan umat Islam untuk belajar. Salah satunya adalah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian umat Islam bersemangat dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada seorang ulama yang mengatakan bahwa belajar, khususnya belajar tentang Al-Quran, diumpamakan seperti penyelam yang menyelami dasar samudera yang dipenuhi dengan mutiara. Ad-dirasah haulal Quran kal gausil mali bil jawahir. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan bagi para penuntut ilmu ada minimal 6 syarat yang harus dimiliki. Kata Imam Syafi'i rahimakumullah, "Akhi, lan tanalal ilma illa bisittah." Yang pertama adalah zaka, yaitu kecerdasan. Maka syarat yang utama dalam menuntut ilmu adalah kecerdasan. Kecerdasan tidak kemudian adalah berasal dari faktor internal, bisa juga berasal dari faktor eksternal. Lingkungan, keluarga bisa mempengaruhi kecerdasan seseorang. Yang kedua adalah hirsun, yaitu keingintahuan yang besar terhadap ilmu. Dan ini banyak dipraktikkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Misalnya adalah Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, yang tidak hanya puas dengan ilmu agama dan Al-Quran saja. Mereka kemudian menjadi penemu ilmu-ilmu sains dan lain sebagainya. Yang ketiga dan keempat adalah ijtihad wa bulghah, yaitu bersungguh-sungguh. Dalam pepatah Arab dikatakan man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Berikutnya yang kelima adalah suhbatu ustadz. Bahwa dalam khazanah keilmuan Islam, suatu ilmu tidak akan didapatkan kecuali mendapat keberkahan dari sang gurunya. Oleh karena itu, di sekolah-sekolah yang Islami, situasi pendidikan belajar mengajar itu dikondisikan supaya murid dan guru itu senantiasa dapat berinteraksi dengan baik. Guru memberikan dan mentransfer ilmunya tidak hanya keilmuan tetapi juga akhlak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kata Imam Syafi'i adalah tuluz zaman, waktu yang panjang. Oleh karena itu, menuntut ilmu atau belajar sesungguhnya adalah perkara atau pekerjaan yang mulia. Bahkan di dalam Al-Quran
diumpamakan memiliki misi kenabian. Di dalam Al-Quran dijelaskan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum, bahwa tugas nabi itu ada kemiripan dengan tugas guru. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, yaitu senantiasa mengajarkan, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Bahkan tidak hanya membacakan ayat-ayat qauliyah saja, tetapi ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda kebesaran Allah alam semesta. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, yaitu mensucikan. Sebelum guru itu mengajarkan kepada muridnya tentang arti kesucian jiwa, maka sang guru tentu harus mensucikan dirinya. Dan yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yaitu mengajarkan ilmu dan hikmah, atau yang kita kenal dengan sisi kognitif, bahwa keintelektualan, bahwa pengetahuan itu menjadi syarat, yaitu yang harus ditransfer oleh guru kepada muridnya. Demikianlah sedikit kuliah singkat yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa menjadi pembelajar yang baik dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.